Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau kebohongan yang manis itu jauh lebih enak didengar daripada kebenaran yang pahit? Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan coba tantang semikiran itu. Kita akan cari tahu kenapa justru kebenaran yang kadang menyakitkan bisa jadi hadiah terbaik yang pernah kita dapat. Coba deh lihat pertanyaan ini. Kayaknya jawabannya gampang banget ya kan? Siapa juga yang mau racun? Tapi coba kita jujur sama diri sendiri deh. Sehari-hari seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar ya, malah milih si racun manis ini. Pujian-pujian kosong gitu, daripada obat pahit berupa kritik yang sebenarnya bisa bikin kita lebih baik. Dan ini manusiawi banget kok, wajar aja. Kita semua kan pada dasarnya pengen diterima. Pujian itu rasanya kayak pelukan hangat, bikin tenang. Sementara kritik, meskipun niatnya baik, rasanya tuh kayak sengatan tajam yang bikin kita langsung pengen bertahan. Tapi, gimana kalau cara kita melihatnya selama ini keliru? Gimana kalau rasa nyaman itu sebenarnya bukan tujuan utamanya? Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang benar-benar membalikkan logika ini, yang bilang kalau pertumbuhan sejati itu justru lahir dari rasa nggak nyaman. Nah, kutipan ini benar-benar ngebolak-balikin cara kita mikir kan? Kok bisa pukulan itu tanda setia, tapi ciuman malah bahaya? Aneh banget kedengerannya. Oke, yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti di baliknya? Jelas ya, pukulan di sini itu bukan soal fisik, ini cuma kiasan. Anggap aja ini momen-momen yang nggak enak tuh, pas teman kita berani bilang, ide bisnismu kayaknya perlu dipikirin lagi deh. Atau pasangan kita jujur soal kebiasaan buruk kita. Nah, itulah obat pahit yang mereka kasih karena mereka tulus peduli sama masa depan kita. Biar makin kebayang, yuk kita pakai satu skenario yang cukup jelas gambarin ini. Coba bayangin, Anda lagi jalan santai, ngerasa keren, percaya diri, dan sama sekali nggak sadar kalau beberapa langkah di depan itu ada jurang yang dalam banget. Terus ada orang lain, katakanlah si musuh, yang lihat Anda. Dia tahu ada bahaya, tapi apa yang dia lakuin? Dia malah senyum dan bilang, "Wah, keren banget langkahmu, terusin aja." Itulah ciuman yang mematikan. Kata-katanya manis, tapi tujuannya cuma satu, pengen lihat Anda jatuh. Racun yang dibungkus gula. Tapi kemudian datang seorang sahabat sejati. Dia nggak akan muji-muji, nggak akan bisikin kata-kata manis. Dia bakal teriak, "Awas!" Dan mungkin langsung narik tangan Anda ke belakang dengan kasar. Tindakannya emang bikin kaget, bikin nggak nyaman, tapi tujuannya cuma satu, menyelamatkan Anda. Dan disinilah intinya. Lengan Anda mungkin jadi biru karena ditarik, ego Anda mungkin sakit karena diteriaki, tapi memar itu bisa sembuh. Kalau jatuh ke jurang, selesai sudah. Jadi rasa sakit sesaat dari teman Anda itu justru bukti cinta sejati yang nyelamatin Anda dari bencana permanen. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat kolom sahabat sejati. Mereka berani jujur, niatnya baik, dan hasilnya menyelamatkan. Sekarang bandingkan sama kolom musuh. Pujiannya palsu, niatnya menipu, dan ujung-ujungnya membiarkan kita celaka. Pelajarannya apa? Kepedulian sejati itu kadang harus terasa nggak enak. Dan cuman berlimpah ini ada di mana-mana loh. Di media sosial, di kantor, bahkan di pertemanan kita. Orang muji-muji kosong cuma biar nggak ada konflik. Atau sengaja diem aja pas lihat temennya bikin kesalahan fatal. Itulah cuman-cuman manis yang bukannya membangun, tapi malah merusak pelan-pelan. Oke, sekarang kita udah tahu kalau kebenaran yang pahit itu penting. Pertanyaannya, gimana cara kita menelannya? Gimana kita bisa ngelatih diri kita sendiri buat gak cuma nerima, tapi juga justru nyari obat pahit ini? Gini deh, ada 4 langkah praktis. Pertama, pas dikritik, reaksi alami kita kan biasanya langsung membela diri. Coba lawan itu, tarik napas dulu. Kedua, pikirkan niat orangnya. Apa dia beneran peduli sama kita? Kalau iya, kemungkinan besar kritiknya datang dari niat baik. Ketiga, cari butiran emasnya. Sekalipun kritiknya 90% salah, mungkin ada 10% kebenaran di sana yang bisa bikin kita tumbuh. Dan terakhir yang keempat, ingat, jadi orang jujur itu butuh keberanian loh. Hargai keberanian mereka, meskipun kita nggak suka sama apa yang mereka bilang. Inilah intinya. Persahabatan sejati itu ukurannya bukan seberapa sering mereka bikin kita senang atau nyaman. Ukuran persahabatan sejati itu seberapa besar mereka membantu kita untuk jadi lebih baik. Mereka itu ibarat tukang kebun buat jiwa kita, yang berani motong ranting kering biar bunga yang indah bisa mekar. Jadi saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Siapa di hidup Anda yang cukup berani buat ngasih Anda obat pahit kebenaran?
Kalau Anda bisa kepikiran 1 atau 2 nama, hargai mereka baik-baik. Mereka itu harta karun yang langka. Karena pada akhirnya, kita semua butuh seseorang yang lebih milih ngasih luka yang menyembuhkan daripada ciuman yang mematikan.